Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saya Ahmad Mahfud Mun'im, nomor induk mahasiswa T2017-1191, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Kami di sini adalah mahasiswa magang di SMPN 7 Jember. Dalam video kali ini kami akan menerangkan tentang zakat fitrah. Dalam Islam, zakat itu ada dua. Yaitu yang umum itu ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, di sini saya akan fokus pada zakat fitrah. Zakat fitrah itu secara bahasa lughah dimaknai menyucikan. Dan secara istilah adalah harta yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Yang artinya khudh min amwalihim, ambillah min sebagian amwalihim dari harta-harta mereka, shadaqatan yaitu sedekah. Lafaz sedekah di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, lafaz sedekah ini itu bermakna az-zakah, yakni az-zakah. Shadaqatan bermakna az-zakah, dengan makna zakat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, tutahhiruhum yaitu agar menyucikan mereka. Sesuai dengan arti dari loghah ya, menyucikan. Menyucikan harta mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan sebagian harta mereka. Nilai moral, nilai sosial dalam zakat ini adalah kita bisa saling berbagi tentang akan harta kita kepada sesama muslim, seperti itu. Kemudian di dalam kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib ini adalah kitab yang dipelajari di hampir seluruh pondok-pondok di Indonesia, bahkan di luar negeri. Umum kitab Fathul Qorib, syarahnya kitab Takrib. Di dalam kitab ini, kitab Ahkamuz Zakah, bab tentang zakat. Wahya logotan nama, yaitu secara arti bahasa dalam kitab ini bermakna nama, yaitu bertambah. Jadi orang yang berzakat itu, orang yang bersedekah, kata Rasulullah, tidak akan berkurang hartanya, bal yazdad, akan tapi bahkan bertambah hartanya. Wa syar'an ismun limalin makhsusin, dan secara syarak adalah sebuah nama dari harta yang khusus. Yu'khadhu min malin makhsusin, yang diambil dari harta yang khusus, ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus. Yasrifu li ta'ifatin makhsusin, yang diberikan kepada orang-orang yang khusus pula, ya, seperti itu. Ini menurut kitab kitab Al-Qorib. Ismun limail makhsusin, yaitu nama dari harta yang khusus. Ya memang karena tidak semua harta itu zakat, tidak, karena sebagian harta saja yang dinamakan zakat. Kemudian di sini di dalam zakat fitrah adalah ada syarat-syarat muzakki.
Muzaki ini adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat. Itu adalah muzaki ya. Nah, adapun syaratnya yang pertama adalah Islam. Maka di dalam kitab ini juga disebutkan fala tajibu ala kafir asli. Maka zakat ini tidak wajib terhadap kafir yang asli. Bagaimana mau wajib? Allah jangankan mengurus tentang zakat, Allah saja tidak mengurus tentang mereka karena mereka kafir terhadap agama Allah. Kemudian yang kedua adalah bulan Ramadan. Nyampe bulan hidupnya nyampe pada bulan Ramadan. Nah, jadi orang yang hidupnya nyampe bulan Ramadan, entah itu umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 60 tahun, entah itu 1 hari atau 1 minggu bahkan, itu wajib mengeluarkan zakat. Semuanya orang Islam, baik yang mukallaf, laki, perempuan, yang balighh, tidak balighh, tidak ada pengecualian di sini. Intinya semua orang Islam yang umurnya nyampe pada 1 bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah mampu. Nah, mampu di sini adalah mampu dalam artian wujudul fadl, yaitu mempunyai kelebihan harta. Jadi yang sangat miskin, yang tidak punya harta sama sekali, yang untuk makan saja susah, maka tidak wajib mengeluarkan zakat seperti itu. Karena apa? Bagaimana mengeluarkan zakat, dia dalam secara saja tidak mampu untuk fadl dirinya, tidak mampu, apalagi dalam mengeluarkan zakat. Kemudian yang di dalam zakat fitrah ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun di sini adalah syarat wajib di dalam zakat fitrah. Jika rukun di sini tidak dipenuhi, maka akan batal zakat fitrah tadi. Yang pertama adalah niat. Niat tentunya segala sesuatu itu wajib ada niatnya. Niatnya adalah nawaitu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Sekali lagi ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat mengeluarkan zakat fitri an nafsi terhadap diriku fardhan, karena perintah dari Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Jadi dihafalkan ya, wajib kita hafal untuk setiap kali kita mau zakat fitrah itu diniati dengan niat yang tadi. Yang kedua adalah adanya muzaki, yaitu orang yang berzakat. Ya bagaimana kalau gak ada yang muzaki, kan gak bisa orang berzakat. Jadi rukun yang kedua adalah adanya muzaki, yaitu orang yang berzakat. Yang ketiga adanya mustahik, yaitu orang yang wajib yang berhak menerima zakat. Mustahik ini di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib ya diterangkan ini di sini. Wa tadfa'u zakatu il asnafis samaniyati alladhina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qaulih. Dan dibayarkan zakat fitri kepada 8 golongan yang Allah sebutkan 8 golongan tadi di dalam kata-katanya, firman-Nya yang agung, yaitu bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 ya. Yang pertama
itu adalah lil fuqara, orang yang miskin, yang kesulitan terhadap hartanya, maka sebagai rasa belas kasihan dari Islam maka kita beri. Yang kedua adalah wal masakin, orang yang miskin. Orang yang miskin ini di bawahnya fakir sedikit. Kalau fuqara itu dia miskin, masih kurang sehat, ya pokoknya wis sangat tidak mampu lah. Kemudian yang kedua miskin. Yang ketiga wal amilin, dan orang yang mengurus zakat tersebut. Amil zakat. Wal muallafati qulubuhum, yaitu orang yang baru masuk Islam yang kurang kuat imannya, muallafati qulubuhum. Walaupun orang itu kaya, anggaplah ada orang kafir kaya raya, dia baru masuk Islam, imannya belum kuat, maka dia juga berhak mendapatkan zakat. Karena agar si muallaf tadi mempunyai rasa, oh Islam itu gini ya, Islam itu mempunyai rasa berbagi. Maka sehingga orang yang tadi menimbulkan efek berpengaruh bahwa Islam ini memang agama-agama yang rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada alam lain dan satu sama lainnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya wafir riqab, dan riqab anak apa namanya, budak, namun sepertinya tidak ada untuk sekarang ya. Wal gharimin fi sabil wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Yang selanjutnya adalah gharim, yang selanjutnya adalah orang yang ada di jalan Allah, wa ibnis sabil, anak jalanan. Anak jalan ini apa namanya, itu kalau apabila ada orang yang pergi jauh sedangkan dia tidak punya bekal, maka ketika misalkan dia kebetulan nyampe di daerah kita, maka dia berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang terakhir di sini adalah ada waktu. Di sini ada 3 waktu. Yang pertama takjil ya. Takjil ini boleh selama Ramadan, yaitu dari masuknya maghrib tanggal 1 Ramadan sampai antara 28-29 Ramadan maghrib pula. Karena pergantian hari dalam Hijriyah itu jam 6 adzan maghrib. Kalau Masehi itu jam 12 malam. Sedangkan kalau kita Islam yang benar itu jam 6 maghrib. Yang kedua adalah wajib. Wajib di sini adalah waktu wajib adalah terbenamnya matahari sampai subuh, atau kata-katanya itu malam ya, dari terbenamnya matahari sampai subuh. Kemudian waktu yang terakhir adalah ini adalah waktu yang paling utama. Kapan? Yaitu selesai sholat subuh sampai sebelum masuknya sholat, dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Katakanlah subuh jam 4. Kemudian masyarakat kita Indonesia mengerjakan sholat Idul Fitri itu biasanya jam 6. Jadi jam 5, dari jam 4, jam 5, jam 6. Jadi ada waktu 2 jam untuk kita dalam membagikan zakat fitri. Nah, di sini merupakan waktu yang paling utama. Waktu yang paling yang paling afdal di dalam Islam bagi kita untuk dalam membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan sesuatu yang harus bagi kita untuk membagikannya kepada orang-orang, karena zakat ini disebutkan banyak kali di dalam Al-Quran, bisa lebih dari 10 kali ya. Maka dari itu kita harus segera menunaikan kewajiban kita. Mungkin dari itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.